Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di analisa struktur metode matrik. Kali ini kita akan membahas tentang portal bidang. Baik, ini ada sebuah portal bidang ya. Jadi ada 4 buah titik simpul pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini bekerja gaya beban terbagi rata dan beban terpusat, katakan ya. Jadi secara umum persamaan yang digunakan adalah gaya sama dengan kekakuan dikali perpindahan. Nah, jadi dari gambar balok portal ini, kalau kita uraikan gaya yang bekerja, itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi akibat adanya beban terbagi rata dan beban terpusat, itu di masing-masing titik simpul ini akan timbul reaksi lah katakan ya. Nah, jadi akibat beban di sini akan ada beban yang diuraikan dalam arah dua sumbu ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan kemudian ada perpindahan sudut gitu. Jadi gayanya bekerja untuk masing-masing titik simpul ini adalah kalau kita uraikan jadi SX1, SX2, SX3, dan SX4. Nah, jadi gaya yang bekerja dalam arah horizontal. Kemudian juga gaya dalam arah vertikal ini adalah SY1, SY2, SY3, dan SY4. Serta akibat beban ini akan timbul momen ya di setiap titik simpul juga. Ini kita beri arah seperti ini. Ini momen MZ1 di titik simpul 1, MZ2, MZ3, dan MZ4. Nah, itu dia. Jadi kalau kita uraikan komponen gayanya di setiap titik simpul, maka F1 itu gayanya adalah SX1, SY1, dan MZ1. Jadi dalam bentuk matrik kita buat seperti ini. F2 juga di titik simpul 2, jadi SX2, SY2, dan MZ2. Kemudian di titik simpul 3, SX3, SY3, dan MZ3. Identik juga di titik simpul 4, F4 lah, SX4, SY4, dan MZ4. Nah, akibat adanya gaya yang bekerja ini dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan adanya momen, maka ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan ya. Nah, jadi perpindahan yang terjadi kita buat simbolnya seperti ini. Nah, jadi SX1 ini ditarik ke arah kanan, maka titik simpul ini akan bergeser sebesar U1 ya. Nah, begitu juga terhadap sumbu Y akan berpindah sebesar P1, dan di sini akibat momen akan ada perputaran sudut ya. Jadi ada sudutnya. Jadi kalau ini sebuah balok, ini kan akan timbul lentur di sini ya. Ini akan melentur sehingga di sini nih ada sudutnya gitu, ada sudutnya ya. Oke, kemudian di titik simpul selanjutnya ya identik ya. Jadi titik simpul 1 perpindahannya adalah seperti ini. Di titik simpul 2 perpindahannya ini θ2 ya, U2 V2 θ2, titik simpul 3 dan titik simpul 4 identik di perpindahannya. Nah, jadi kalau sudah memahami dulu di rangka batang, tentu ini sangat mudah untuk memahaminya ya. Jadi makanya ini kita percepat saja. Baik, nah selanjutnya untuk komponen perpindahan tentu di setiap titik simpul itu adalah di sini perpindahannya adalah D1 gitu ya. Jadi perpindahan arah sumbu X, sumbu Y, dan perpindahan akibat adanya momen, jadi sudut ya, sudut akibat momen. Jadi U1 ada U1, V1 dan θ1 di sini. Kemudian titik simpul 2 perpindahannya adalah U2 V2 dan θ2, dan seterusnya perpindahan di titik simpul 4 ini adalah U4 V4 dan θ4. Nah, setelah ini maka kita bahas tentang kekakuan ya. Tadi ini komponen gaya ini sudah kita uraikan. Kemudian komponen perpindahannya juga ini sudah kita uraikan. Sekarang kekakuan. Nah, di kekakuan di portal ini juga berbeda ya dengan kekakuan pada rangka batang atau pada balok. Nah, jadi kita lihat saja kekakuan individu. Pada portal ini kita beri simbol KE ya, atau K elemen ya, elemen pada portal. Nah, untuk kasus portal ini kekakuan individunya di sumbu lokal ini matriknya adalah 6 kali 6 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 baris, 6 kolom. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada simbol
AE per L ya. Jadi AE per L ada 12 EI per L pangkat 3, ada 6 EI per L kuadrat. Ini juga sama, ini 4 EI per L. Jadi secara format kita lihat matrik yang 3 kali 3 di sini ini sama dengan matrik yang 3 kali 3 di sini ya. Nah, cuman tandanya yang berbeda. Ini juga seperti itu, matrik 3 kali 3 di sini sama dengan matrik 3 kali 3 di sini. Ini tanda minus, minus, ya, minus, minus, minus. Jadi, nah itu ada tambahan. Jadi kalau di balok dulu kita 12 EI, 12 EI ini ya, 12, 6, 6, 4 gitu ya. Kalau di balok, jadi ini, dan ini, itu dulu kita temui pada balok. Nah, sedangkan di portal ini ada tambahan nih. Ada tambahan seperti ini. Kalau dulu matriknya 4 kali 4, ini matriknya 6 kali 6. Baik, ini dia apa namanya, kekakuan portal individu pada sumbu lokal ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa dipakai kekakuan ini. Kalau dalam bentuk lain, kekakuan untuk portal itu bisa dibuat seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita uraikan lebih lanjut, ini EIL per L pangkat 3 dikali AL kuadrat per I. Nah, sebenarnya ini kalau kita perkalikan ke dalam, ini sama dengan ini hasilnya ya. Nah, jadi dari beberapa buah buku, nanti jangan bingung kok beda gitu kekakuan individunya. Ya, sebenarnya tidak beda, cuman format penulisannya dibuat seperti itu. Kemudian ada juga dalam format yang disederhanakan lebih lanjut seperti ini. Jadi K sama dengan C1 dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri. 12C2, 6LC2, 6LC2, 4L kuadrat C2. Ini juga identik ya. Jadi ini identik dengan ini. Ini juga identik dengan ini. Cuman tandanya yang berbeda. Di mana C1 ini adalah EA per L. Ya. Nah, jadi C1 itu nilainya sama dengan EA per L. Sama dengan tadi ya. Nah, kemudian ini ada C2. C2-nya ini adalah EI per L pangkat 3. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini sama kan, EI per L pangkat 3. Jadi cara penulisannya aja yang disederhanakan. Jadi kalau kita lihat matrik kekuatan individu yang ini, seolah-olah ini ya rumit sekali ya. Artinya jelimet. Nah, ini sudah disederhanakan, bisa dipakai seperti ini. Nah, nanti ini tergantung masing-masing mana yang disukai pemakainya dalam perhitungan adalah apakah dalam bentuk format ini, dalam format ini, atau dalam format ini. Nah, setelah kekakuan pada portal individu, ya, pada elemen baik dia balok dan kolom, tentu di portal itu kan ada kolom dan balok ya. Nah, jadi kekakuan individu untuk masing-masing gitu. Jadi untuk kolom dan untuk baloknya. Nah, baik, setelah ini maka kita hitung. Ini penjelasannya udah tahu ini mungkin ya. A-nya adalah luas penampang, L-nya panjang batang, I-nya luas istas, dan I-nya adalah momen inersia. Setelah ini kita tentukan matrik transformasi dulu. Nah, matrik transformasi supaya bisa kita rubah tadi dari kekakuan individu menjadi kekakuan pada sumbu global ya. Nah, jadi kekakuan individu itu pada sumbu lokal, nanti kita rubah menjadi kekakuan individu pada sumbu global. Jadi caranya nanti dengan melakukan transformasi dia dari sumbu lokal tadi ke sumbu global dengan menggunakan matrik transformasi ini. Nah, jadi matrik transformasinya adalah CS min SC 00, ini ya, bisa dilihat sendiri. Di mana nilai C ini adalah cos ya. Nah, jadi cos, sedangkan nilai S-nya itu adalah nilai dari sin. Nah, cos-nya itu bisa dihitung dari sini ya. Jadi cos-nya sebenarnya adalah sudut apa gitu ya. Nah, jadi sama seperti pada rangka batang yang dulu. Kalau ini kita ketahui titik simpulnya 1, 2, maka sudut tetanya ini adalah berada di sini ya. Nah, jadi berada di sini, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi kalau kita buatkan, ya sudutnya itu sebenarnya di sini. Ya. Sudutnya dari sini kemari. Oke, kalau kita tulis ya, kita tulis pakai apa nih, pakai pen ya. Ini kita tarik kemari. Nah, dari sudutnya adalah dari sini kemari. Ini adalah sudut tetanya.
Nah, tentu di sini adalah theta 1 ya. Nah, jadi nanti untuk mencari sin-nya bisa dipakai langsung dari sini boleh. Jadi ini adalah berlawanan arah jarum jam sudutnya. Berarti ini secara otomatis karena sudutnya ini adalah sudut siku-siku, tentu theta satunya ini sama dengan 90 derajat ya. Nah, begitu juga di batang 23. Jadi batang 23 ini bisa kita tentukan, ini titik simpul 2-nya di sini. Titik simpul 3-nya di sini. Ya. Simpul 3. Nah, ini berarti sudutnya kan di sini. Berarti untuk theta 2 ini kan belum bergerak dia. Jadi theta 2 di sini tentu sama dengan 0 ya. Nah, ini tadi sama dengan 90 derajat. Nah, itu kelebihan di portal ini karena bentuknya seperti ini, vertikal dan horizontal, dan nilainya berarti mudah dihitung. Jadi tanpa harus menggunakan rumus itu sudah bisa kita dapatkan. Begitu juga di titik simpul 3 dan 4 ini. Nah, berarti tetanya bisa kita buat. Ini katakanlah tadi ini titik simpul 3, sini titik simpul 4. Ya, ini 3. Di sini titik simpul 4. Nah, berarti sudut tetanya itu diambil dari kuadran pertama ya, horizontal berlawanan arah jarum jam kemari. Nah, sini. Jadi ini merupakan sudut theta 3 ya. Nah, yang nilainya adalah 270 derajat ya. Nah, jadi sudut ini kalau kita sudut lurus berarti ini 180. Ini sudut siku kemari 90, berarti 180 tambah 90 kan 270. Nah, jadi theta 3 ini nilainya sama dengan 270 derajat ya. Nah, itu cara menentukan sudutnya. Atau pakai rumus ini pun bisa. Nah, jadi menggunakan sin theta sama dengan Y2 kurang Y1 per L. Ini kalau kita isi koordinatnya kan bisa ya. Nah, misalnya di sini koordinatnya 0,0 di titik pertama. Nah, kemarin kira-kira misalnya ada bentangnya 4 meter. Nah, berarti di sini berapa? Berarti 0, X-nya 0, Y-nya adalah bukan 0. Sorry. Di sini berarti X-nya itu adalah 4 ya. Jadi 4 di sini. 4 meter. 4, Y-nya itu adalah 0. Nah, berarti di sini untuk ini katakanlah bentangnya juga tingginya 4 meter, berarti X-nya tentu 0 ya. Di sini X-nya 0, ketinggiannya adalah 4. Nah, kita buatkan. Oke. Di sini juga seperti itu. Kalau tadinya 4 meter kemari, berarti X-nya adalah 4 ya. Jadi X-nya adalah 4. Y-nya berarti tadi tingginya 4, berarti 4,4. Nah, artinya dengan rumus ini itu bisa kita hitung juga sudutnya tadi. Jadi misalnya untuk batang ini, untuk batang 1 2 atau batang A, katakan sini, ini ada batang A. Ya. Y2-nya berapa nilainya? Y2-nya adalah 4 gitu kan. Jadi tinggal kita isi kurang Y1. Y1-nya adalah 0. Berarti 4 dikurang 0 dibagi L. Panjangnya ini kemarin tadi kan 4 ya, karena ini seperti ini. Ini kan panjangnya 4 meter ke atas. L-nya di sini adalah 4. Jadi tinggal kita masukkan nilainya Y2 4 dikurang Y1-nya 0 dibagi L. Jadi nanti kita arkus tangonkan. Theta sama dengan arkus tangon dari nilai ini tadi. Begitu juga batang 23 ya. Berarti kalau kita mencari nilai sudutnya tadi, maka Y2-nya Y3 tentu di sini ya. Nah, Y3 kurang Y2. Jadi Y3-nya adalah 4, kurang Y2-nya adalah 4 juga, dibagi dengan L. Nah, nanti panjang bentang ini. Nah, jadi sekarang bisa kita cari sudut theta ini dengan dua metode, apakah secara langsung seperti ini dilihat di layar, atau ya menggunakan rumus ini ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau portalnya bertingkat banyak, nah bisa digunakan ini dengan menggunakan sistem koordinat. Baik ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, setelah kekakuan dan matrik transformasi tadi kita
ketahui, maka kekakuan elemen pada sumbu global ini bisa kita hitung ya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini, jadi kekakuan pada sumbu global sama dengan matrik transformasi ditranspos dikali dengan matrik kekakuan elemen tadi dikali dengan matrik transformasi. Nah, jadi kalau kita buat, masukkan nilainya, K-nya ini sama dengan ini matrik transformasi tadi ya. Jadi CS min SC 0. Ini kita transformasi. Nah, transformasi berarti transform ya, baris nanti menjadi kolom ya. Ini kita transformasi, kemudian dikali dengan matrik kekakuan elemen tadi ya pada sumbu lokal. Jadi yang ada 3 buah tadi, pilih mana gitu tadi ya. Nah, jadi ini kita ambil yang pertama tadi. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan matrik transformasinya. Sehingga ini dikali dengan ini, kali dengan ini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi kekakuan elemen pada sumbu global untuk portal, baik di balok ataupun di kolom, itu rumusnya seperti ini. Jadi matriknya adalah 6 kali 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Ya, 6 kolom. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah 6 baris. Kemudian kolomnya juga 6 gitu. Dimana nilai C-nya ini adalah nilai cos tadi ya. Cos yang seperti kita hitung di matrik transformasi tadi. Jadi sudut dari ini tadi. Jadi kalau batang A ini 90. Nanti tinggal kita ganti. C-nya ini adalah 90 gitu ya. Nah, S-nya juga seperti itu, sudutnya berarti sudut 90, sin 90. A-nya nanti dari luas tampangnya kita hitung. Ya, berapa luas tampang? Kalau penampangnya segi 4 berarti panjang ke lebar gitu ya. Kemudian momen inersia itu nanti tergantung juga masing-masingnya, itu adalah kalau untuk tampang segi 4 1/12 apa tuh? 1/12 BH pangkat 3. Nah, itu untuk mencari nanti momen inersianya di sini. Nah, kemudian nanti diperkalikan ke dalam EI per L pangkat 3 dikali ke masing-masing elemen matrik yang ada di sini. Nanti disederhanakan matriknya menjadi seperti ini. Jadi ini K11 itu nantinya adalah matrik 3 kali 3 di sini yang kita hitamkan. Ya, kemudian K12-nya adalah matrik yang 3 kali 3 di sini. Ini K21 adalah matrik yang 3 kali 3 ini dia. Kemudian K22-nya adalah matrik yang 3 kali 3 di sini. Jadi disederhanakan supaya nanti kita mudah menyusun matrik kekakuan strukturnya. Nah, jadi ini matrik kekakuan elemen pada sumbu global sudah kita peroleh K-nya. Jadi tinggal membuat nanti kalau di batang A berarti ini menjadi KA gitu ya. Kekakuan kolom A. Kemudian di balok B menjadi KB ya, kekakuan kolom balok B. Begitu juga dengan kolom C. Jadi di sini ada 3 buah nanti kekakuan yang nilainya masing-masing kita buat dengan menggunakan rumus ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dari kasus portal seperti ini, maka matrik kekakuan strukturnya kita susun gini ya. Nah, kita susun sama seperti pada rangka batang dulu caranya. Nah, kalau masih belum paham macam mana menyusun matrik kekakuan struktur ini, bisa dilihat lagi video sebelumnya. Nah, kemudian kita tentukan syarat batasnya. Nah, jadi karena ini tumpuannya jepit-jepit, maka di titik simpul 1 ini perpindahannya tadi ada arah horizontal, vertikal, dan momen ya. Nah, jadi di sini sama dengan 0 ya. Jadi karena jepit, ini nggak akan berpindah baik arah horizontal maupun vertikal. Begitu juga terhadap sudut putar akibat momen ya. Di jepit ini nggak ada sudutnya. Jadi sudut perpindahan tidak ada, jadi sama dengan 0. Begitu juga dengan titik simpul 4. U4 sama dengan P4 sama dengan θ 4 sama dengan 0. Ya, berpindah. Kemudian kalau kita asumsikan ini di arah vertikal nggak berpindah, berarti P2 ya. V2 dan V3-nya ini juga sama dengan 0. Nah, kecuali mungkin arah horizontal, ini ada perpindahan ya. Nah, jadi di U2 ada perpindahan, U3 ada perpindahan. Begitu juga dengan akibat momen, di sini nanti akan ada sudutnya ya. Putarnya di sini ada. Baik,
Kemudian nilai-nilai ini nanti kita ganti tadi ya. Tadi F1 adalah SX1, SY1, theta 1, SX2, ini untuk F2, SX2, SY2, theta 2, dan seterusnya. Begitu juga perpindahannya kita masukkan. Ya, D1, U1, V1, theta 1, titik simbol 1, dan seterusnya. Kemudian nanti berdasarkan syarat batas tadi, ini ada yang kita coret ya. Jadi, yang mengandung nilai 0 dicoret, baik dalam arah vertikal maupun dalam horizontal. Nah, sehingga dengan seperti ini nanti perpindahan pada sumbu globalnya kita bisa hitung ya. Jadi theta 1, theta U2, theta 2 U3, dan theta 3 ini sama dengan nanti matrik ini kita imperskan dikali dengan ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini bukan theta 1 ya, ini sorry, ini theta MZ1 mestinya di sini. Ini MZ1, MZ2, MZ3 gitu, ini salah isi nih, mohon maaf. Jadi diperbaiki ya. Baik, nah selanjutnya dari solusi itu kita bisa menghitung perpindahan pada sumbu global tadi dengan cara itu tadi. Kemudian nanti kita bisa menghitung gaya-gaya dalamnya. Nah, gaya dalam ini kita hitung kembali lagi nanti ke matrik kekakuan elemen ya. Jadi gaya sama dengan kekakuan kali perpindahan dikali nanti perpindahan pada sumbu globalnya. Ini kita singkat ini ya, karena kalau diuraikan terlalu panjang. Jadi sebenarnya langkah kerjanya sama seperti kasus pada balok dulu ya, video yang lalu. Kemudian setelah itu nanti kita lakukan penggambaran pada bidang momen dan gaya lintang. Baik, hanya sekian saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.